warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap semoga kabar kalian sehat selalu. Amin. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan materi mengenai belajar efektif dan efisien. Belajar yaitu suatu kegiatan untuk memperoleh pengetahuan. Belajar yang efektif dan efisien yaitu cara belajar yang teratur, tuntas, secara keseimbangan, dan produktif untuk menghasilkan kepandaian, pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan intelektual yang baik. Untuk memudahkan kalian dalam belajar, maka Bu Asi akan memberikan tips-tips atau cara-cara belajar yang efektif dan efisien. Yuk, kita mulai. Belajar yang efektif dan efisien dimulai dari menetapkan tujuan atau target kamu. Misalnya ini, tujuan kamu adalah pergi ke perguruan tinggi yang ternama, maka kamu paling tidak harus belajar lebih rajin untuk mendapatkan nilai yang baik. Dengan memiliki tujuan ini, kamu akan menjadikan motivasi kamu apabila suatu saat nanti kamu kehilangan minat untuk belajar. Dan dengan menentukan tujuan ini, maka akan membantu kamu untuk tetap konsisten serta fokus dalam proses belajar. Nah, berikutnya silahkan membuat jadwal belajar. Silahkan kamu membuat jadwal belajar kamu dimulai dari jam berapa sampai jam berapa. Usahakan kamu harus disiplin, ketat, harus disiplin teratur untuk menjalani jadwal belajar kamu. Usahakan belajar kamu setiap hari ya, jangan diblong-blong karena dengan belajar setiap hari itu menjadikan kunci keberhasilan kamu dan pelajaran pun akan mudah terserap di dalam otak. Dan tips berikutnya adalah membuat suasana yang nyaman. Silahkan kamu mencari tempat-tempat yang sekiranya kamu nyaman. Contohnya bisa di rumah, bisa di perpustakaan atau di kafe. Dan buatlah suasana yang nyaman. Nah, contohnya ini, kamu mungkin merasa nyaman apabila kamu belajar sambil mendengarkan musik. Tidak apa-apa, silahkan. Mungkin kamu akan merasa nyaman apabila kamu belajar sambil memakan makanan kecil atau nyemil. Gak apa-apa, tidak apa-apa, silahkan. Ataupun mungkin kamu akan merasa lebih fokus dalam belajar apabila dalam keadaan hening, tidak berisik, tidak apa-apa, semua terserah kamu, semua terserah apa yang kamu terasa nyaman. Karena apabila kamu merasa nyaman, suasana nyaman, tempat yang nyaman akan lebih mempermudah kamu dalam menyerap pelajaran-pelajaran kamu. Dan tips berikutnya adalah membuat ringkasan. Silahkan kamu membuat ringkasan dari hasil belajar kamu. Kamu bisa meringkas dari kata-kata atau poin-poin yang penting. Dengan membuat ringkasan kamu, sebenarnya ini adalah pengulangan kamu dalam memahami materi ini seperti ini. Contohnya ya, kamu melihat materi, kamu mendengarkan materi, kemudian kamu menulis kembali materi yang sudah kamu lihat, yang sudah kamu dengar. Ini merupakan pengulangan apa yang sudah kamu pelajari dan ini lebih mudah kamu untuk memahami, mengingat kembali materi yang sudah kamu pelajari. Selanjutnya, kamu bisa membuat catatan-catatan yang menarik. Seperti apa sih catatan menarik itu? Catatan menarik ini sebenarnya sama seperti meringkas, hanya saja ringkasannya atau catatannya ini kamu buat semenarik mungkin. Kamu bisa menggunakan berbagai pensil warna, stabilo atau krayon, atau silahkan kamu bisa menggunakan apapun yang berwarna. Karena dengan warna-warni, catatan dengan warna-warni, bisa gambar bentuk, gambar grafik, maka akan menjadikan catatan kamu menjadikan lebih menarik. Kamu akan lebih senang, kamu akan lebih bahagia, kamu akan lebih membuka kembali catatan kamu ini tadi ya. Kemudian dengan catatan yang berwarna-warni ini tentunya akan lebih memudahkan kamu untuk mengingat materi-materi yang sudah kamu ringkas tadi. Dan tips berikutnya adalah pahami, bukan menghafal. Sebenarnya apabila kamu belajar
cara kamu adalah menghafal. Ini tidaklah efektif, karena apabila kamu menghafal, kamu belum tentu memahami pelajaran tersebut. Dan menghafal ini pun akan lebih mudah dilupakan, karena ini jangkanya itu pendek, lebih mudah dilupakan. Kamu akan lebih sulit untuk mengingat kembali materi-materi tadi. Nah, apabila kamu sudah memahami materi, ya bukan menghafalkan, tapi kamu memahami materi, ini pun akan lebih mudah mengingat kamu dan jangkanya tuh panjang. Misal setahun kemudian, 2 tahun kemudian, apabila kamu memahami materi ini, kamu akan mudah, oh iya, sebenarnya itu materinya seperti ini. Tapi kalau kamu menghafalkan, kamu akan bingung. Misalnya sebulan atau mungkin beberapa minggu kemudian, kamu akan bingung, kamu akan lupa apa yang sudah saya hafalkan tanpa memahami. Nah, ini hati-hati. Dan tips selanjutnya adalah jangan malu bertanya. Nah, ini siapa ayo di antara kalian yang malu untuk bertanya? Nah, apabila kamu merasakan kesulitan, kesusahan untuk memahami materi, silahkan kamu bertanya kepada guru. Ataupun misalnya kamu malu terhadap guru, silahkan kamu bertanya terhadap sahabat, teman yang sekiranya paham materi tersebut. Karena dengan kamu bertanya, satu, kamu bisa mencarikan jalan keluar apabila kamu kesulitan untuk memahami materi. Yang kedua, kamu bisa merekatkan pertemanan atau persahabatan, karena dengan bertanya lebih mudah untuk berkomunikasi, menjadikan belajar kamu lebih menyenangkan. Dan yang ketiga adalah menjadikan kamu lebih percaya diri. Tips yang terakhir adalah pantang menyerah. Apabila kamu tidak mencapai tujuan kamu, tidak mencapai target kamu, bukan berarti kamu gagal. Karena setiap orang pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan kegagalan. Nah, setelah melakukan kesalahan dan kegagalan akan menjadikan pelajaran, akan menjadikan motivasi. Maka tetaplah tenang, tetap berusaha, pantang menyerah dalam mencapai cita-cita kamu. Nah, tadi Bosi sudah memberikan tips-tips atau cara-cara belajar yang efektif dan efisien. Apabila kamu sudah melakukan tips-tips cara belajar yang efektif dan efisien, maka ada manfaatnya loh. Yuk kita lihat manfaat dari belajar efektif dan efisien. Manfaat cara belajar yang efektif dan efisien, yaitu menumbuhkan motivasi serta memupuk rasa percaya diri. Kamu akan lebih kreatif dan lebih aktif dalam mencari sumber belajar. Kamu akan semakin mengenal diri sendiri serta dapat meningkatkan prestasi akademis kamu. Sampai di sini materi yang Bosi jelaskan tadi. Terima kasih dan Bosi minta maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.